saya Syifa Maharani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Pada learning journal kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Dalam materi manajemen ASN ini akan membahas beberapa submateri bahasan. Di antaranya adalah yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban juga kode etik ASN. Lalu yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari yang pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sistem perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Pasca rekrutmen, dalam organisasi berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektivitas dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mekanisme pengelolaan ASN terdapat manajemen PNS dan juga manajemen P3K. Manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan. Untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan juga perlindungan. Baiklah, berikut penjelasan saya tentang manajemen ASN pada learning journal kali ini. Semoga learning journal ini dapat bermanfaat. Thank you for watching.